Dari pap-smear itu diagnosa yang pertama itu akan terdeteksi apa, Bun? Ya, kita sebagai wanita mesti tahu keputihan yang normal tuh gimana dan enggak gimana. Dan ada pula keputihan yang tidak bergejala lagi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi Bunda ini salah satu dokter obgyn di Rumah Sakit Permata Depok. Praktek di mana saja, Bun? Iya. Jadi full timernya di Rumah Sakit Permata Depok di Sawangan, kemudian ada hari praktek juga di Rumah Sakit Puri Cinere dan Brawijaya Antasari. Oke, udah berapa lama, Bun, kalau praktek di Rumah Sakit Permata? Sejak berdirinya tahun 2013. 2013 berarti kurang lebih udah 11 tahun. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Bun, berbicara tentang kandungan nih, dokter obgyn. Rata-rata kan memang pasien yang sudah menikah ya, Bun, dan ada juga yang memang lanjut usia periksa ke dokter kandungan. Nah, selama kurang lebih 11 tahun berarti ya, Bun, tadi selama dari 2013 ke 2024, 11 tahun ini Bunda praktek menjadi dokter kandungan, banyaknya kasus apa saja yang dialami oleh para wanita? Gitu. Jadi keluhan utama sebenarnya 3 nih kalau ke dokter kandungan. Kalau enggak, paling banyak di praktek tuh keputihan, perdarahan, atau ada benjolan. Itu keluhan utama. Okay. Sebetulnya keputihan itu jamak dijumpai sehari-hari dan buat wanita bisa sesuatu hal yang normal juga, selain suatu kelainan. Jadi dibedakan ada keputihan normal sama abnormal. Jadi tadi kan ada 3, Bun. Rata-rata masalah yang dialami oleh wanita itu ada 3, keputihan, benjolan, satu lagi Pendarahan. Oke. Jadi keputihan juga ada yang normal dan ada yang abnormal. Nah, yang dikatakan abnormal itu yang seperti apa, Bun? Jadi yang normal dulu, normal misalnya sebelum dan sesudah haid, waktu peak masa subur, pertengahan siklus, sama kalau kita over exercise misalnya capek, keletihan, dan penampilannya jernih, bening, tidak gatal, tidak berbau. Nah, itu normal. Nah, di luar itu nggak normal. Berarti kalau ada yang berubah warna itu nggak normal. Hijau-hijau gitu nggak normal? Nggak normal, nggak boleh. Berwarna, jadi warna tuh biasanya hijau, menguning atau berdarah merah, atau mengeluarkan berbau berbeda, atau jumlahnya banyak, ini keganggu. Pasti wanitanya keganggu kok banyak banget jumlahnya. Nah, itu nggak normal. Oh, jadi sebetulnya kalau keputihan yang abnormal itu dia terus keluar gitu, Bun? Iya, atau ya terus-menerus keluarnya. Makanya pakai ventilator itu. Iya, biasanya pasien ngehnya ventilator. Walaupun nanti saya kalau jelasin lebih lanjut, obatnya bukan pakai ventilator karena bisa jadi tambah lembab lagi. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Iya. Karena paling banyak sebabnya kalau di negara kita kan negara tropis, sebabnya kebanyakan jamur. Nah, jamur itu senang tempat yang lembab. Jadi kalau kita tutupin lagi, tambah lembab lagi. Berarti salah satunya kalau ngejemur daleman tuh nggak boleh nggak kering ya? Iya, betul. Nanti itu dan kalau basuh terutama, kalau kita habis basuh harus keringkan sempurna, baru pakai pakaian dalam. Nah, itu lebih penting. Oke, berarti kalau misalnya kita mau sebelum atau sesudah haid ada keputihan itu termasuk yang jernih, normal ya, gitu ya, Bun. cuma Jadi 1-2 hari. Oke, berarti itu bisa terjadi di wanita yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, kan hal-hal seperti itu. Iya. Oke. Nah, jadi memang kita bisa seorang wanita nggak merasa apa-apa, tapi sebenarnya di mulut rahimnya ada suatu infeksi. Makanya di dalam kesehatan reproduksi, seorang wanita dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan rutin pap smear secara berkala. Itu setahun sekali setelah 2 tahun menikah. Setelah 2 tahun menikah itu setahun sekali. Nah, biasanya hasil dari pap smear itu diagnosa yang pertama itu akan terdeteksi apa, Bun? Ya. Jadi pap smear itu kan kita mengambil sel-sel dari mulut rahim lalu dilihat di bawah mikroskop. Nah, kalau keputihan yang tidak bergejala kita nemukan taunya sebenarnya ada bakteri, ada radang gitu yang perlu diobatin. Nah,
sel-sel radang mulut rahim, kalau dia terus-terus meradang, dia rentan terhadap infeksi virus yang bisa merubah sel radang menjadi sel ganas. Sel kanker rahim itu? Iya, jadi kanker rahim itu unik ya. Kalau kanker lain sebabnya keturunan, zat kimia. Kalau kanker serviks sebabnya infeksi virus. Jadi sel yang meradang diinfeksi virus berubah menjadi kanker. Nah, jadi bisa dicegah kan? Pencegahannya pertama kita mencegah jangan sampai radang, kedua jangan sampai kena virusnya. Nah, dua-duanya bisa diatasi gitu. Jadi kanker serviks sama rahim itu berbeda? Beda, iya. Kalau kita bisa gambarkan misalnya rahim, ini mulut rahim bawahnya pintunya. Kalau serviks pintunya. Jadi kankernya di bawahnya, di tempat keluar bayi. Kalau rahim berarti di atasnya, di dalamnya lah ya. Iya, di tempat bayi ya. Makanya orang kanker rahim itu rata-rata rahimnya harus diangkat katanya. Iya betul. Kalau kanker serviks berarti belum tentu. Belum tentu, kalau stadium dini bisa cuman mulut rahimnya dilakukan tindakan. Oh oke. Nah kenapa orang banyak yang takut pap smear, Bun? Nah itu ya, nggak usah pap smear, ke dokter kandungan udah takut. Jadi kan ya namanya kita di timur ya mungkin takut diperiksa dalam, kebanyakan begitu ya. Sebenarnya sih nggak perlu takut karena Allah udah ciptakan sebetulnya jalan lahir tuh sesuatu yang elastis. Dan sebetulnya di mulut rahim itu sarafnya minimal, jadi yang sensitif tuh bagian luar ya. Tapi di dalam tuh enggak. Jadi selama seorang wanita sebenarnya rileks, dengan dokternya nggak tegang, nggak dikempit pahanya, pemeriksaan itu sebenarnya cukup nyaman. Cuman kebanyakan diceritain orang kali, oh sakit-sakit, jadi pada takut. Itu nomor satu. Nomor dua takut hasilnya katanya. Padahal hasil kanker itu kalau kita nggak pernah pap smear. Tapi kalau kita pap smear rutin kan terdeteksi. Ada kelainan dini yang bisa kita terapi. Jadi nggak, insya Allah nggak menjadi kanker gitu. Jadi kalau ada radang kita terapi radangnya. Dan mencegah virusnya masuk kita bisa vaksinasi antivirus. Antivirus namanya HPV. Iya, iya betul-betul. Jadi harusnya nggak usah takut ya Bun, karena justru itu malah mencegah awal dari kanker serviks dan kanker rahim. Gitu. Karena kalau misalnya hasilnya kenapa-napa kan masih bisa diterapi dengan obat dan lain sebagainya. Betul, jadi tercegah. Gitu. Oke, nah tadi kan kita berbicara tentang pap smear yang mana notabene-nya memang harus dilakukan oleh yang sudah menikah ya Bun ya. Iya. Nah sekarang pernah nggak Bun? Mungkin pernah kali ya, cuma sering nggak Bunda kedatangan pasien ternyata belum menikah dan belum berhubungan gitu. Nah itu kira-kira ada kasus apa aja sih Bun yang datang ke dokter kandungan? Nah, seperti itu. Banyak juga. Anak pesantren juga banyak. Sebetulnya termasuk aku Bun. Gitu ya anak kan. Kalau aku tuh dulu ke dokter. Jadi aku mikir karena kan aku dulu sempat nggak normal haidnya. Nah iya jadi, itu keluhannya. Katanya harus ke dokter kandungan. Terus kan aku jiper duluan ya ke dokter kandungan. Nanti gue disangkanya hamil lagi. Terus ternyata pas masuk ke dokter kandungan diceritain, nggak usah takut, ini segini udah gede. Kemarin saya ketemu anak SD, SMP katanya gitu. Ya kan saya takut sampainya hamil dok gitu. Ternyata memang hal-hal seperti itu udah wajar ya Bun. Nah itu dibedain. Kan dokter obgyn tuh kebidanan dan kandungan. Kebidanan baru bagian hamil. Kalau kandungan semua umur. Semua umur. Jadi keluhan utama selain keputihan yaitu gangguan haid. Jadi pola haidnya nggak teratur, ada perdarahan bercak di luar haid kan mengganggu ya, mengganggu ibadah juga. Dan ternyata Allah ciptakan hormon wanita itu dipengaruhi stres. Iya. Ya, jadi di otak nih bagian ngatur hormon sama bagian ngatur stres bersebelahan. Jadi stres misalnya hafalannya kurang ya, atau ada ujian ya, itu anak usia sekolah sering mengalami gangguan haid. Belum lagi yang memang pubertas 2-3 tahun pertama kali seorang anak gadis itu haid memang biasanya nggak teratur, belum teratur. Gitu. Nah, kalau keputihan pada anak gadis paling banyak penyebabnya jamur tadi dokter katakan. Kita negara tropis jadi terlalu lembab. Malah pakai panty liners, kalau lagi haid pakai celana legging lagi, jadi double jadi terlalu lembab.
Jadi pakai celana yang ketat-ketat juga itu pengaruh. Nggak boleh sebenarnya, harusnya sering ganti aja, ganti pembalut dengan tepat gitu. Iya. Nah terus terkait ini dok, tadi cerita lagi pengalaman aku ke dokter kandungan nggak normal haidnya, itu ternyata pas di USG alhamdulillah nggak PCOS, nggak ada tanda-tanda PCOS. Nah PCOS itu emang baru-baru ini muncul ngetren namanya ya dok? Apa emang udah dari lama? Apa yang saya baru tahu? Jadi PCOS tuh ternyata menarik, bukan menarik, apa namanya, banyak juga ya pasien-pasien yang PCOS itu. Jadi PCOS itu singkatan kan? Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi poli itu banyak, kista kecil-kecil. Sebenarnya sel telur kita bentuknya kayak kista, bulat isinya air. Nah, kalau polikistik itu jadi sel telur itu nggak mateng, harusnya tuh sel telur ya dari kecil, dari 2 mili deh gitu ya, membesar sampai 2 cm dia pecah, sel telurnya lepas siap dibuahi gitu. Nah kalau pada PCOS dia bisa nggak mekat, stuck misalnya di 5 mili, di 10 mili, terus nggak mateng lagi. Penyebabnya apa? Hormonal. Dan ternyata hormon wanita itu bahan dasarnya lemak tubuh. Bisa yang tersimpan di tubuh, bisa dari makanan. Nah kan pola makan sekarang kan berbeda dengan dulu. Dulu nggak ada junk food, ya nggak ada goreng-gorengan yang masif. Apalah, cilok lah, seblak lah ya. Kentang goreng lah, nugget. Dulu mah disuguhinnya jamu. Nah itu. Jadi perubahan lifestyle, pola makan sebetulnya mungkin ya adaptasi dari barat juga ya. Kalau makanan Indonesia asli mungkin sehat. Nah jadi asupan lemak yang berlebihan bisa mengganggu itu. Berarti kalau kelebihan berat badan juga sangat bisa PCOS. Berarti kan kalau orang zaman dulu tuh bilangnya gini Bun, oh ini gendut nih, subur nih gitu. Berarti sekarang belum tentu ya. Enggak ya. Jadi gangguan haid yang salah satu sebabnya PCOS sangat mudah terjadi pada orang yang terlalu gemuk atau terlalu kurus. Biasanya di bawah 40 kilo karena hormonnya kurang, atau di atas 60 kilo karena ada satu yang kebanyakan. Jadi hormon wanita tuh ada 2, estrogen sama progesteron. Nah ini kalau kegemukan estrogennya kebanyakan, jadi dia nggak balance, jadi nggak bisa membuat haid yang teratur, atau haid masih teratur tapi sel telurnya nggak bisa matang. Jadi sel telur matang dengan haid berhubungan banget. Nah begitu dia siap dibuahi, pecah, nunggu 2 minggu nggak ada, baru haid gitu. Jadi kalau sel telur nggak pecah-pecah ditungguin sama rahimnya, kapan nih keluarnya, kapan keluar nggak haid dia. Gitu. Makanya salah satu terapinya itu kalau nggak salah minum obat. Kalau waktu itu aku dikasihnya obat Primolut ya Bun ya. Nah itu progesteron. Temennya kan harus balance. Nah aku tuh justru sempat bingung gini, dikasih obat Primolut sama dokter Opjin. Terus setahu aku Primolut itu untuk penunda haid kan kalau orang yang buat umroh. Nah ini berarti itu ditahan dulu berarti ya Bun? Jadi untuk bisa terjadi haid normal dibutuhkan kadar estrogen dan progesteron yang tadi namanya Primolut dalam dosis yang gantian naik turun. Jadi obat itu bisa berfungsi ganda tergantung kebutuhannya apa. Kalau pada PCOS dia mau menekan kelebihan estrogen. Nah tapi kalau pada orang mau umroh haji, selama itu diberikan dia menunda haid. Jadi cara kerja terapi obat itu ketika kita minum obatnya ditunda dulu, kan udah selesai nih. Jadi itu langsung keluar gitu Bun ya. Jadi kalau obat progesteron itu selama diminum dia mencegah darah haid, begitu dihentikan dia akan haid. Jadi kapan minumnya, berapa dosisnya beda-beda. Jadi obat dengan fungsi ganda. Kalau nggak salah waktu itu aku disuruh minumnya itu jamnya harus sama, sehari sekali, dan jamnya harus sama, nggak boleh beda jamnya. Jadi tuh selama dikasih 5 hari itu aku pasang alarm terus, nggak boleh lewat jamnya. Tapi alhamdulillah betul 5 hari dikasih terapi obat itu, beberapa hari kemudian langsung normal lagi gitu. Nah, jadi kan kita mesti bersyukur ya, itu mesti pakai alarm. Sesungguhnya Allah diciptakan itu tuh keluar dalam waktu-waktu. Coba bayangin nggak?
Iya. Luar biasa Betul. sesungguhnya ya. Jadi dalam tubuh kita otomatis keluar hormon ini jam berapa dalam keadaan error kan baru kita bantu kan. Tapi kalau dalam keadaan normal kan itu semuanya udah Berarti diatur tadi Allah. salah satu penyebabnya kalau gangguan haid itu adalah gangguan hormon. Betul. Mungkin pada saat itu lagi stres kali ya Bun. Nah, stres kan bisa fisik, overweight termasuk, atau pergi keluar kota, atau pindah rumah, Betul. capek, atau pikiran, Iya. overthinking, baper. Iya betul. Iya. Stres gitu. Nah, terus terakhir Bun, terkait ini, aku pengen nanya tentang child free. Nah itu emang benar lagi banyak kasus seperti itu Bun? Enggak sih, kayaknya enggak juga, juga ya. Mungkin itu isu ya. Ya apa namanya, kalau di Indonesia kan ada program keluarga berencana ya. Tapi ya program child free itu juga kan hanya beberapa orang lah ya yang memikirkan hal itu. Kalau kita kan backgroundnya kita segi agama juga ya, punya anak, keturunan suatu fitrah. Kemudian kalau dari segi hormonal, seorang wanita yang mengalami perubahan hormon selama hamil kan nggak haid, nyusuin, kemudian kembali, itu suatu pencegahan terhadap kanker payudara. Oh jadi orang yang nggak haid itu salah satunya bisa kanker payudara? Justru mencegah. Jadi orang yang hamil dan punya anak dan menyusui, dia tercegah. Jadi kalau orang nggak punya anak, resikonya lebih tinggi gitu loh. Jadi sebenarnya Allah udah atur gitu loh. Memang fitrahnya kita tuh ya hamil, melahirkan, menyusui gitu. Jadi kalau orang pingin child free tuh ya berjalan dengan pikirannya sendiri. Dan menurut saya itu nggak benar sih, ya nggak? Pernah kedatangan pasien nggak sih Bun? Yang baru menikah tiba-tiba dia pengen steril karena pengen menunda punya anak gitu. Secara medis kita tidak boleh layani. Oh gitu Bun? Iya, karena ada aturannya. Metode kontrasepsi sesuai status paritasnya. Buat orang yang belum punya anak, kita hanya boleh memberikan kontrasepsi sederhana. Misalnya kita ajarin KB kalender atau kondom atau paling top pil KB. Jadi ada rumusnya. Orang kalau misalnya pengen KB tubektomi atau steril, jumlah anak dikali umur ibu lebih dari 100. Oh, itu rumusnya. Iya. Jadi umurnya 35, misalnya anak ketiga, oh ya udah kira-kira nih nggak nambah lagi, udah mantep gitu. Tapi kalau belum, gitu nggak boleh sih sebenarnya. Di kita ya, di Indonesia ya. Itu jadi ternyata beragam nih ya Bun, untuk dokter Objin itu tidak hanya mengurusi ibu-ibu yang lagi hamil ternyata ya. Iya. Terus tiba-tiba lagi ABG juga. Iya. Kalau awalnya tuh aku kira nih jangan-jangan dokter kandungan, dokter yang nanganin yang lagi hamil aja nih. Ternyata memang sampai ke lansia pun masih berhubungan dengan itu ginekologinya kandungannya. Kalau yang hamil obstetriknya. Jadi kita belajarnya 2 macam. Obstetri khusus yang kehamilan, kalau ginekologi semua usia. Nah, terakhir nih Bun, untuk tips menjaga reproduksi wanita dari usia yang lansia dulu deh. Tadi kan mencegahnya mungkin dengan cara pap smear ya. Pap smear. Selain itu, kalau misalnya sudah lansia nih, apa sih yang harus dilakukan oleh para ibu, nenek-nenek gitu Bun? Walaupun sudah nenek-nenek kan, tapi tetap aja harus dijaga kewanitaannya gitu. Mungkin kita harus tahu aja bahwa menopause itu suatu takdir Allah yang harus diterima dengan senang hati. Kebanyakan ke praktek tuh kayaknya kalau mau menopause sedih banget gitu ya. Oh gitu Bun? Iya, kayaknya nggak pengen menopause gitu. Kenapa itu Bun? Karena apa ada kesedihan? Memang secara hormonal kan menurun ya. Itu bisa terjadi mulai 40 tahun ke atas. Jadi usia 40 tahun ke atas udah bisa menopause atau pramenopause. Disebut pramenopause tuh 2-10 tahun sebelum menopause. Dan seorang wanita nggak tahu kapan dia menopause sampai dia sadar 12 bulan penuh, oh udah nggak mens lagi. Jadi kalau udah setahun kita nggak mens, artinya kita udah menopause. Kalau udah setahun yang mesti diwaspadai, nggak boleh ada darah lagi. Nanti takutnya jadi hamil? Enggak, nggak bisa hamil lagi. Takutnya kanker. Jadi perdarahan pasca menopause itu harus diwaspadai.
Oh, ada bercak-bercak gitu. Nggak boleh lagi. Jadi kalau kita udah menopause harusnya kering, bebas, bisa sholat terus. Iya, itu. Iya. Kalau hamil lagi ya enggak lah. Jadi kalau untuk hamil lagi aja usia 44 tahun ke atas tuh udah sulit sebenarnya walaupun KB. Pertama mungkin itu ya kalau menuju menopause, dan menopause itu satu hal yang wajar, dan memang sebelum terjadinya menopause pasti haid itu bisa tidak teratur. Jadi sering datang ke praktek untuk nanya, ini saya normal atau enggak? Bener, saya takut hamil katanya. Iya. Padahal bukan. Kalau mendekati menopause memang mensnya tuh bisa 2 bulan sekali, 3 bulan bisa begitu. Itu sih yang mesti paham bahwa itu mendekati lansia itu kalau sudah menopause, dan ada resiko-resiko kalau kita sudah berkurang hormonnya, resiko misalnya tulang keropos, kemudian serangan jantung itu lebih tinggi. Makanya seorang wanita postmenopause harus menjaga makan sehat, ada olahraga ringan yang cukup, dan topik di Mahfira bagus sekali sih, harus bahagia. Iya. Harus banget bahagia tuh kalau lansia, karena tercegah dari penyakit jantung pembuluh darah, tercegah dari penyakit-penyakit yang terkait kekirangan hormonal. Iya, betul. Karena kalau misalnya kita lagi haid itu katanya ada hormon yang di laki-laki itu yang nggak punya ya Bun. Maksudnya kita tuh bisa berpikir secara hormon itu bekerja seimbang dua-duanya itu. Iya, multitasking gitu. Iya. Aku pernah baca tuh di buku itu katanya kayak gitu. Emang itu bener ya Dok? Kalau orang yang lagi haid justru itu bekerja multitasking itu malah itu banget. Iya. Dan hormon kan yang ngatur otak. Jadi otaknya pun beda. Jadi man and woman have a different brain. Jadi makanya mesti saling memahami. Itu lain lagi ceritanya. Tapi emang itu, jadi orang menopause dengan orang andropause juga itu harus memahami. Oh, kalau lansia boleh juga dibagus, harus memahami juga. Jadi suami itu harus memahami istri yang menuju menopause. Kenapa itu suka marah-marah bukan? Ada disebut mood swing, ya sensitif ya. Jadi kita mesti paham, kemudian cara berpikirnya malah pengen rapi, pengen apa. Sedangkan laki-laki kalau menuju andropause malah lebih santai, lebih kayak anak-anak lagi. Iya. Coba, jadi itu challenge banget. Jadi kayak lebih ke jadi kalau misalnya 40 tahun ke atas, kalau perempuan itu lebih pengen dewasa. Dewasa, pengen rapi, pengen teratur. Iya. Coba lebih santai. Iya, jadi kayak pengen balik ke ABG lagi ya Bu. Iya. Itu harus saling memahami lah ya, itu kan sesuatu fitrah yang ya harus saling memahami. Tuh, nah itu tadi untuk lansia ya Bu. Nah kalau misalnya untuk remaja nih, kira-kira tipsnya apa supaya jangan sampai si PCOS ini terjadi ke kasus remaja ini gitu. Nah, untuk remaja kan kesehatan PCOS, terus PCOS itu beda dengan kista ya Bun? Apa sama? Kalau didiemin, ada sel telur yang menetap, nggak pecah-pecah. Kalau diameternya mencapai di atas 5 cm itu namanya kista. Karena sekarang ada beberapa remaja SMP, SMA itu yang udah operasi kista. Nah, itu memang asal muasalnya dari PCOS itu? Belum tentu, kan ada bermacam-macam. Ada yang faktor genetik juga, ada faktor hormonal, beda-beda. Nah, cuman memang remaja harus tahu reproduksi, karena apa yang dilakukan dia waktu muda tentu berdampak kepada nanti usia reproduksinya. Tapi yang terutama kalau saya bilang pola makan sih. Jadi orang tua bilang mesti makan sayur buah tuh bener banget. Jadi kalau yang PCOS tuh pasti pola makannya goreng-gorengan, lemak-lemak, nggak makan sayur sama buah. Padahal rahim, indung telur bekerja baik tuh perlu trace mineral yang ada di sayur buah segar. Jadi kita mesti ajarin healthy life, healthy food sejak kecil sebetulnya. Kalau bisa jangan yang snack-snack instan ya, kita back to nature. Itu PR sebagai ibu juga ya, orang tua di rumah ngajarin healthy food. Makanya kalau misalnya pasien yang mau promil itu salah satunya makan makanan yang bergizi, diatur, pola olahraganya juga diatur. Gitu, nah itu hormon bisa seimbang, sel telur bisa matang. Jadi
kalau istilah Ustadz apa ya, memantaskan diri ya. Memantaskan. Kalau berbicara harus pantas tuh, harus sehat sambil ya. menanti. Betul. Sambil berdoa di tengah malam. Gitu. Oke, mungkin terakhir nih Bun ya, closing statement pesan Bunda untuk para lansia dan para remaja. Bagaimana sih cara memahami lah tentang kewanitaan ini gitu dari segi kedokteran gitu. Jadi ya sebaiknya kalau sejak kita pertama kali mens, seorang wanita tuh harus tahu pola haidnya. Dia harus tahu kapan sih tanggal-tanggal mensnya dicatat, ya kan. Jadi kalau ada abnormalitas dia bisa mewaspadai. Betul. Kemudian kalau sudah mendekati lansia tentunya harus tahu juga apa-apa saja yang akan dihadapi seseorang menuju menopause. Dan menghadapinya tuh happy-happy aja. Mungkin itu sih intinya. Kalau untuk remaja, Bu? Kalau untuk remaja itu tadi healthy life, kemudian mencatat pola haid, dan tentunya kalau ada keluhan seperti tadi keputihan atau merasa ada benjolan atau ada gangguan haid, jangan segan-segan untuk bilang sama orang tua atau ke dokter kandungan. Jangan segan-segan gitu. Iya, karena kan biasanya kalau anak-anak itu udah berapa kali dilewatin baru bilang gitu ya. Iya. Karena sekarang udah semakin canggih kok, ada yang namanya My Calendar kalau di Betul, aplikasi. betul, iya. Jadi karena aku juga pakai, karena jadi kita tahu nih kapan tanggal haidnya, kemudian waktu suburnya, kayak gitu-gitu. Jadi yang normal itu adalah 20 sampai 30 hari siklus haid. Ya Bun, kalau di kalender itu. Tepatnya 21 hari. 21 hari boleh sampai biasanya 30-35, tapi baru dianggap nggak normal kalau di atas 40 hari. Iya. Dianggap normal ya. Oke, terima kasih banyak Bunda, ilmunya sangat bermanfaat untuk teman-teman dan bunda-bunda semua di sini. Semoga kita bisa kembali bertemu di lain topik. Insya Allah. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.